Bab 4. Setelah membersihkan diri, Setia benar-benar tertidur nyenyak di samping Sasi. Padahal jam baru menunjukkan pukul 20 malam. Setia benar-benar melupakan hari ulang tahun Sasi. Rasanya sulit dipercaya bisanya Setia orang pertama mengucapkan kata-kata manis di hari ulang tahunnya. Tak lupa dengan kado mewah yang selalu diberikannya. Sasi keluar kamar, rasanya ia ingin minum menetralkan perasaannya yang seketika terasa sesak ingin menangis. "Renata, kamu baru pulang. Dari mana saja?" Terdengar suara ibu yang menegur Renata. Sasi pun berjalan ke ruang tengah, tampak Renata yang baru masuk ke dalam dengan menenteng paper bag di tangan kanan dan kirinya. "Maaf Bu, aku pulang terlambat." Renata meletakkan beberapa paper bag itu di meja. "Ini apa Renata?" Ibu mengeluarkan barang dari salah satu paper bag tersebut. "Renata, kenapa kamu belanja sebanyak ini?" tegur ibu melihat banyaknya barang-barang dalam paper bag tersebut. "Ini dibelikan Bu." "Dibelikan? Siapa yang memberikanmu barang sebanyak ini?" Ibu mengeritkan dahinya. "Pacarku Bu," jawab Renata dengan senyum tipis yang tersungging di bibirnya. "Pacar? Kakak punya pacar?" tanya Sasi antusias. Ini kali pertama Renata mengatakan dengan gamblang jika dirinya mempunyai pacar. "Renata, kamu punya pacar? Siapa?" Ibu pun tak kalah penasarannya. "Iya, aku sudah punya pacar. Yang jelas dia itu pria yang baik, lihat dia memberikanku banyak barang," ujar Renata dengan bangganya mengeluarkan banyak barang branded dari paper bag. "Syukurlah kalau kakak sudah punya pacar." Sasi tersenyum sumringah turut merasa bahagia. Akhirnya Renata bisa menemukan tambatan hatinya dan mulai terbuka tentang hubungannya. Satu hal yang dinanti Sasi, melihat kakak yang dicintainya bersanding dengan pria pilihannya di pelaminan. Ibu juga senang. "Cepat kenalkan pacarmu itu pada ibu," pinta ibu antusias. Renata terdiam. Seketika senyum di bibirnya itu hilang. "Ya, nanti aku kenalkan. Aku ke kamar dulu ya Bu," jawabnya yang langsung berlalu pergi menuju kamarnya. Sasi membuka kedua matanya perlahan, melihat sinar matahari yang sudah meninggi. Terdengar gemericik air dari kamar mandi. Setia sudah bangun lebih dulu. Terdengar nada pesan dari ponsel Setia yang tergeletak di atas nakas. Merasa penasaran, Sasi pun beranjak dari ranjang meraih ponsel suaminya itu. "Aku tunggu di kafe biasa, jangan lupa." Sasi membaca sekilas pesan yang masuk dari nomor tanpa nama itu, tapi tidak bisa membaca pesan itu sepenuhnya karena ponsel yang terkunci. Satu yang pasti, Setia akan bertemu dengan seseorang hari ini. Merasa semakin penasaran, Sasi pun mencoba membuka password ponsel Setia. Kenapa gagal? Sasi terbelalak, kunci ponsel itu tidak bisa terbuka padahal Sasi yakin sudah memasukkan password yang benar. Tanggal mereka jadian, yaitulah password yang selama ini Setia gunakan untuk mengunci ponselnya. Sasi berkali-kali mencoba membukanya tapi tetap saja tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apa dia mengganti passwordnya? Sasi termenung tidak mengerti mengapa Setia tiba-tiba mengganti password ponselnya. "Sasi!" sentakan Setia dari arah belakangnya membuat Sasi terlonjak kaget. Ponsel yang dia pegang ya pun nyaris terjatuh. "Mas!" Sasi membalikkan tubuhnya melihat Setia yang menatapnya dengan penuh amarah. Dengan kasar Setia merampas ponselnya dari tangan Sasi. "Apa yang kau lakukan?" Aku hanya melihat sedikit pesan yang masuk tadi," jawab Sasi tergagap. Tidak pernah ia melihat Setia semarah itu pada dirinya. "Kenapa kau sangat lancang Sasi?" Setia kembali menyentaknya. "Lancang?" Sasi mengeritkan dahinya. Ia merasa tidak ada salah dengan apa yang dilakukannya. Sebelumnya dengan bebas Setia memberikan akses untuk Sasi mengecek ponselnya, begitupun sebaliknya. "Aku harap kau tidak melakukan itu lagi. Kau perlu menghargai privasi seseorang," Setia memperingati. "Privasi?" Sasi kembali dibuat tercengang. Apa maksudnya privasi? Selama ini Setia tidak pernah menegaskan tentang hal itu. Tidak ada privasi di antara mereka. "Tapi Mas, berhenti bicara, berhenti memancing emosiku," sela Setia cepat.
Seketika Sasi bungkam, dadanya kembali terasa sesak. Dengan cepat Setia mengenakan pakaian kerjanya. Mas tunggu. Sasi mencekal lengan Setia yang hendak beranjak pergi. Apa kamu selingkuh? Tidak dapat lagi menahan kegundahan hatinya, Sasi pun melontarkan pertanyaan yang selama ini dipendamnya. Ya, sebab apa lagi yang membuat sikap seorang pria seketika berubah jika tidak sedang selingkuh? Selingkuh? Setia justru tersenyum kecut. Belum sebulan kita menikah tapi kamu sudah menuduhku selingkuh. Seolah tidak mau kalah, Setia memberikan tatapan yang penuh intimidasi. Setia mengeluarkan ponsel yang sudah dimasukkan dalam saku celananya, membaca sekilas pesan yang masuk. Ini pesan dari klienku. Dia memintaku untuk bertemu. Bukankah itu hal yang wajar dalam dunia bisnis? Ujar Setia menjawab tuduhan Sasi. Lihatlah, bahkan aku masih memakai cincin pernikahan kita. Setia menunjukkan jari tengahnya. Tampak cinik berwarna silver itu masih tersemat di sana. Setia pun bergegas meraih tas kerjanya dan keluar kamar. Sasi masih berdiri tertunduk, menahan sekuat tenaga air matanya. Entahlah rasanya penjelasan Setia tidak cukup menenangkannya. Sore itu seperti biasa Sasi sudah berkutat di dapur menyiapkan makan malam untuk suaminya. Sasi, Renata yang baru keluar kamar pun menghampiri Sasi di dapur. Kak Rena, kamu sedang masak? Aku bantu ya, aku juga mau masak ini. Oh boleh. Sasi tentu tidak merasa keberatan ditemani memasak. Renata pun segera mengambil alih. Dengan lihai ia segera meracik bumbu untuk masakan yang akan dibuatnya. Sasi pun mengakui jika kemampuan masak Renata jauh lebih baik darinya. Mungkin karena Renata sudah terbiasa tinggal sendiri di luar negeri sejak kuliah. Renata tentu lebih mandiri. Ah, dua putri ibu lagi rajin ya, goda ibu melihat kedua putrinya tengah berkutat di dapur. Sasi dan Renata pun hanya tersenyum tipis. Renata, tumben kamu masak, goda kembali ibu pada Renata. Biasanya saat pulang ke Indonesia Renata lebih suka bersantai dan bermanja-manja pada dirinya. Aku hanya sedang ingin memasak bu. Renata membalasannya dengan seulas senyum tipis. Sampai tidak lama kemudian Setia pun pulang. Setelah mandi Sasi pun segera meminta Setia untuk makan malam bersama. Ah, ada acara apa ini? Kok masakannya banyak sekali? Tanya Setia melihat banyaknya menu di meja makan. Hari ini Kak Rena ikut masak. Jawab Sasi dengan cekatan segera mengambilkan nasi untuk Setia yang sudah duduk di kursi makan. Terima kasih ya Rena, ujar Setia pada Renata. Gadis cantik itu pun mengulum senyum. Sasi memberikan piring yang berisi nasi pada suaminya. Setia tampak bingung memilih banyaknya menu di meja makan. Setia pun mengambil beberapa menu dan segera menyantapnya dengan lahap. Sasi yang melirik suaminya makan dengan lahap justru tidak merasa senang karena Setia hanya mengambil lauk yang dibuat Renata. Ini mas, pakai sayurnya. Sasi menyodorkan sup jamur yang dibuatnya. Aku sedang tidak ingin makan sayur, tolak Setia, yang sontak saja membuat Sasi tercengang karena biasanya Setia sangatlah suka sayur terlebih buatannya. Kalau gitu makan ini mas, enak loh. Kali ini Sasi menyodorkan ayam suwir buatannya. Ingin sekali suaminya itu menyantap masakannya. Laukku sudah banyak sayang, tolak kembali Setia membuat Sasi seketika cemberut. Sini ibu mau ayam suwirnya, ujar ibu lembut seolah tahu perasaan putrinya. Sasi pun tersenyum tipis berusaha menutupi rasa sedihnya.